见无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心疆，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara yang sedang ngopi. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Seperti biasa setiap hari Sabtu pagi kita akan menyaksikan si Shinji Journey to the West Season 7 chapter lanjutan. Buat kalian yang baru bergabung di channel cerita saya, ada baiknya kita berteman dulu dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita gas aja alur cerita manhwa si Shinji Journey to the West Season 7 chapter 92 ini. Dilanjut dari chapter 91 kemarin ya, Wukong terus mendorong jantung bumi dengan sekuat tenaganya hingga Guru Tang dan Cupat Kai tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Wukong. Di sini Guru Tang mengatakan agar Wukong berhenti melakukannya karena jika jantung bumi menghilang maka mereka semua tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka juga tidak bisa membayangkannya. Tapi di sini dari kejauhan suara kepalan tangan dan aura yang membara terlihat. Dia adalah roh darah bumi yang melompat akan menghentikan Wukong. Sambil mengepalkan tangannya dengan keras, roh darah bumi berteriak, "Dasar monyet gila, jangan melakukan hal yang bodoh." Dan di sini roh darah bumi sudah berada di balik jantung bumi dan di balik Pluto hitam juga. Jadi bisa dibilang roh darah bumi sekarang sudah berada di tengah-tengah ya. Dengan kekuatan penuhnya roh darah bumi menahan dari depan lubang hitam sampai roh darah bumi pun ikut terbawa mundur. Karena roh darah bumi tidak ingin jantung bumi dihancurkan oleh Wukong, di sini roh darah bumi pun berteriak tidak akan membiarkan Wukong melakukannya. Dengan kekuatan penuhnya roh darah bumi pun langsung mengangkat jantung bumi ke atas hingga Wukong yang sedang mendorong jantung bumi itu merasakan ada yang aneh. Saat melompat ke atas, roh darah bumi mengatakan dalam hatinya bahwa jiwanya yang baru lahir berada di jantung bumi dan tidak akan pernah bisa hilang. Jadi roh darah bumi pun akan mengeluarkannya terlebih dahulu dari tempat itu. Wukong yang melihat itu pun tidak bisa tinggal diam, sedangkan Guru Tang di sini merasakan bahwa Wukong seperti sudah menemukan kelemahan dari roh darah bumi. Mendengar Guru Tang mengatakan kelemahan, Cupat Kai pun ikut berpikir apa yang dimaksud dengan gurunya itu tentang kelemahan. Guru Tang mengatakan bahwa kelemahan roh darah bumi adalah jantung bumi. Itu adalah obsesinya dengan hati bumi. Obsesi adalah akar dari semua masalah dan masalah di hati manusia. Tapi di sini roh darah bumi mengangkat jantung bumi ke atas, tapi di sini roh darah bumi merasakan ada sesuatu yang aneh karena dia merasakan jantung bumi semakin berat. Benar saja, ternyata Wukong melompat dan sudah berada di atas jantung bumi. Dengan kekuatan jiwa kera raksasanya, Wukong pun memukul habis-habisan jantung bumi hingga membuat roh darah bumi pun menimbulkan tanda tanya. Di sini Wukong terus memukuli jantung bumi, sedangkan roh darah bumi dari bawah menahannya sampai berkeringat dingin. Roh darah bumi juga berteriak, "Hai monyet sialan, apa yang ingin kau lakukan?" Tapi Wukong tidak peduli dengan teriakan roh darah bumi. Dia terus memukuli jantung bumi hingga sedikit demi sedikit pun menjadi retak. Di sini Guru Tang berteriak agar Wukong berhenti melakukannya, tapi Wukong tidak bisa mendengarkan perkataan Guru Tang karena menurut Wukong Guru Tang bukanlah siapa-siapa. Wukong terus membogemnya dengan seluruh kekuatannya hingga akhirnya Wukong pun menyatukan tangannya hingga roh darah bumi pun di sini sudah berkeringat lagi. Setelah menyatukan tangannya, Wukong pun langsung melompat dan menghancurkan jantung bumi hingga jantung bumi pun hancur porak-poranda. Semua yang menyaksikan itu dari bawah pun terkejut karena Wukong benar-benar bisa menghancurkannya. Saat Guru Tang, Cupat Kai, Sawujing tidak percaya dengan semua itu, di sini Taisang Laojun berkeringat dingin melihat jantung bumi yang sudah berkeping-keping. Tapi dari ekspresi wajahnya seperti Taisang Laojun memiliki niat licik dengan jantung bumi itu. Dan di sini roh darah bumi berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Wukong. Dia pun sangat kesal karena jantung bumi yang sudah hancur lebur. Malahan di sini Cupat Kai merasa ketakutan ketika melihat jantung bumi telah hancur. Dia juga mengatakan bahwa hal besar akan terjadi, sedangkan Guru Tang di sini mengatakan bahwa hal buruk akan segera tiba.
Kini dua penguasa hutan labirin pun saling berhadapan. Roh darah bumi mengatakan, "Dasar kau monyet gila, bagaimana kau bisa memikirkan hal seperti itu hingga membuat jantung bumi telah hancur?" Wukong pun hanya tersenyum menanggapi perkataan dari roh darah bumi. Roh darah bumi yang sudah sangat kesal mengatakan, "Hai monyet gila, kau telah menghancurkan jiwaku yang baru lahir, maka aku pun harus menghancurkan kamu menjadi ribuan keping." Sambil merubah dirinya menjadi besar, roh darah bumi berteriak bahwa dirinya akan membunuh Wukong saat ini juga. Dan like dulu dong videonya biar saya tambah semangat buat ngelanjutin videonya, anjir bedah. Oh iya, buat kalian yang belum ngopi jangan lupa ngopi dulu ya, karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Next, roh darah bumi pun melompat dengan tubuhnya yang sudah berapi-api. Tak ada keinginan yang lain selain ingin membunuh Wukong saat ini juga. Bam! Mampus kau monyet sialan. Percaya atau tidak bahwa kematian tidak melampaui kehidupan. Bam! Wukong pun masih bisa memukul balik roh darah bumi sampai dia pun main jotos-jotosan. Menigelut jeng aing mah hajar welah. Dia terus main pukul-pukulan, dipukul balas memukul, dijotos balas menjotos, gitu aja terus sampai belut berbulu. Saat mereka sedang asik melihat Wukong dan roh darah bumi adu mekanik, tapi di sini Taisang Laojun mengatakan meskipun Wukong terus melawannya, tapi Wukong tidak akan ada peluang untuk menang. Dan di sini senyuman manis yang begitu licik dari Taisang Laojun pun terlihat. Kira-kira mau ngapain ya kodok hijau yang sekarang berubah jadi kodok emas ini? Next, di sini Wukong sudah bercucuran darah karena terus dipukuli oleh roh darah bumi sampai saat pukulan terakhirnya roh darah bumi memukulnya dengan sangat keras. Tapi di sini muncullah Taisang Laojun dari belakang roh darah bumi. Taisang Laojun berbisik dari belakang, "Hai roh darah bumi, kau harus dengan sepenuh hati mencoba membunuh Sun Wukong sekarang dan jangan mencoba untuk memikirkan hal lain." Dan di sini Taisang Laojun pun mulai mendekati roh darah bumi. Taisang Laojun juga mengatakan, "Hai roh darah bumi, kau tak pernah berharap bahwa aku akan mengambil keuntungan darimu ketika kamu tidak dijaga, kan?" Taisang Laojun pun langsung melompat ke kepala roh darah bumi hingga membuat roh darah bumi pun terkejut. Kayaknya sekarang Taisang Laojun akan menjadi parasit deh buat roh darah bumi. Setelah mementalkan Wukong, di sini roh darah bumi malah jadi orang yang kebingungan. Roh darah bumi pun sudah mengepalkan pukulannya dengan sangat keras, tapi di sini roh darah bumi malah memukul dirinya sendiri. Dia terus memukul dirinya sendiri seperti yang ada di spoiler kemarin ya, yang saya kirim di tab komunitas. Di sini pun roh darah bumi terus bertanya-tanya apa yang berada di kepalanya. Tiba-tiba saja dari dalam kepala Taisang Laojun tertawa. Roh darah bumi pun bertanya, "Hai Taisang Laojun, apakah itu kau?" "Yoi," sahut Taisang Laojun. Taisang Laojun juga mengatakan bahwa kini dirinya berada di dalam kesadaran roh darah bumi. Roh darah bumi pun berteriak kepada Taisang Laojun agar Taisang Laojun pergi dari dirinya. Tapi dari bawah ada kaki yang melayang. Benar banget, dia adalah Wukong yang menendang roh darah bumi hingga roh darah bumi pun terpental ke atas perbatasan tanah dan hutan labirin. Taisang Laojun mengatakan agar Wukong jangan melewatkan kesempatan ini dan meminta untuk bekerja sama pada dirinya. Roh darah bumi pun berteriak sekeras-kerasnya lagi agar Taisang Laojun pergi dari dirinya. Dan di sini Sun Wukong pun langsung meraih tanduk roh darah bumi. Wukong langsung membengkokkan kedua tanduk itu. Dan ternyata di sini datanglah Guan Yin dan Gautama. Aduh, Guan Yin dan Gautama yang kemarin udah kita tunggu-tunggu loh. Guan Yin dari sisi kiri dia mengikat tangan roh darah bumi dengan selendang sutranya. Sedangkan Gautama mengikat tangan kanan roh darah bumi dengan tasbih Budanya. Sampai roh darah bumi pun terkejut dengan kedatangan dua dewa yang paling disegani oleh surga. Di sini Taisang Laojun mengatakan bahwa roh darah bumi sendirilah yang mengungkapkan kepada dirinya bahwa tanduk ganda adalah kelemahan terbesarnya. Dengan kekuatan jiwa kera raksasa Sun Wukong itu bisa setara dengan kekuatan bulldozer. Wukong berhasil memotong kedua tanduk roh darah bumi secara paksa dengan kekuatannya itu. Dan gimana menurut kalian? Seru banget gak? Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like ya, karena satu like dari kalian itu sangat membantu channel ini. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini ya,
saya bakalan kasih spoiler satu komik untuk episode 93. Di sini roh darah bumi melemparkan dirinya ke lubang hitam. Roh darah bumi juga mengatakan kepada Taesang Laojun bahwa dirinya ingin mati bersama. Tapi Taesang Laojun mengatakan apakah roh darah bumi benar-benar ingin berakhir seperti ini? Roh darah bumi pun menanyakan lagi, apakah kau mau? Dari spoiler ini keputusan Taesang Laojun dan roh darah bumi ingin binasa bersama-sama. Akankah semuanya benar-benar diselesaikan dengan lancar? Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji Junai to the West season 7 chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Mimin di sini pamit. Bye bye.